Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasi materi mengenai hormon reproduksi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Fitri Mega Suryaningsi, Nadia Afinahak, Rehanda Fafadil, Anis Mutia, Rama Novianti, Anggria Cahyaning, Mira Wisdahandayani, dan saya sendiri, Revi Arka Widata Putri. Pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama ada pengaturan hormon terhadap sistem reproduksi, yang kedua, kelainan dan penyakit hormon terhadap sistem reproduksi, yang ketiga, pengaturan hormon terhadap tumbuh kembang dan metamorfosis, dan yang keempat, kelainan dan penyakit terhadap hormon tumbuh kembang dan metamorfosis. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengaturan hormon terhadap sistem reproduksi. Pengaturan hormon terhadap sistem reproduksi jantan. Nah, secara umum, hormon reproduksi dihasilkan oleh 3 bagian utama, yaitu hipotalamus, hipofisa, dan gonadotrofin. Nah, ketiga bagian inilah yang memegang peranan penting dalam mensintesis ataupun mensekresikan hormon reproduksi. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH berfungsi untuk merangsang atau menstimulasi hipofisa anterior untuk mensintesis hormon gonadotropin, yakni FSH dan LH-ICSH pada jantan. Nah, kita masuk pada hormon yang pertama yaitu luteinizing hormone atau LH. Luteinizing hormone juga disebut sebagai luteinotropin dan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Nah, LH akan menstimulasi testis dalam mensintesis hormon testosteron yang tepatnya berlangsung di dalam sel leibik atau sel interstisial. Yang kedua itu ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH juga disebut sebagai follicotropin. Struktur kimia hormon ini terdiri dari 2 subunit, alfa dan beta. Subunit alfa diidentifikasi pada beberapa spesies dari hormon FSH, LH, dan TSH. Pada hewan jantan, FSH merangsang sel germinatif dari tubuh seminiferus dalam testis. Baik, selanjutnya kita masuk pada mekanisme FSH dan LH pada proses hormonal reproduksi hewan jantan. Nah, pada mekanisme ini, hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang memicu hipotalamus bagian anterior pada kelenjar hipofisis. Nah, hormon ini akan menghasilkan FSH dan LH, yang kemudian FSH akan mendukung proses. Baik, kita lanjut. Baik, berikutnya ada mekanisme FSH dan LH pada proses hormonal reproduksi jantan. Nah, pada mekanisme ini, hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini memicu hipotalamus bagian anterior pada kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, hormon FSH ini akan mendukung proses perkembangan tubuh seminiferus yang di dalamnya terkandung sel-sel Sertoli yang akan menghasilkan ABP atau androgen binding protein. Di mana nanti ABP ini akan memicu penghasilan sperma sebagai gamet jantan melalui proses spermatogonium. Nah, untuk hormon LH ini akan menghasilkan sel Leydig yang ada di antara tubulus seminiferus. Hormon LH ini akan menghasilkan hormon testosteron, yaitu yang fungsinya memicu perkembangan kelamin sekunder. Selain itu juga, karena hormon ini memicu perkembangan kelamin sekunder, maka hormon ini juga akan mendukung bagaimana spermatogenesis bekerja bersama-sama dengan androgen binding protein, yang dengan kata lain, jika tanda-tanda kelamin sekunder tidak ada, maka pembentukan sperma tidak akan terjadi. Nah, dan juga hormon ini akan memicu sel Sertoli saat menghasilkan spermatozoa untuk memberikan nutrisi pada spermatozoa. Hormon yang ketiga yaitu growth hormone releasing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang atau menstimulasi hipofisa anterior untuk mensintesis hormon gonadotropin, yakni FSH dan LH-ICSH pada hewan jantan. Yang keempat yaitu ada inhibin. Nah, inhibin ini disebut juga sebagai folliculostatin. Struktur kimia hormon ini belum diketahui. Hormon ini diproduksi oleh sel Sertoli pada hewan jantan.
Inhibin dapat menghambat pelepasan FSH dari hipofisis anterior tanpa mempengaruhi pelepasan. Selanjutnya yaitu ada hormon testosteron. Nah, hormon ini diproduksi pada testis jantan yang berfungsi mengontrol perkembangan dan fungsi gonad jantan serta perkembangan seks sekunder. Selain itu berfungsi merasa pendewasaan spermatozoa yang terbentuk dalam tubulus seminiferus. Nah, hormon ini juga merangsang pertumbuhan kelenjar aksesoris. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara dua kelenjar yang berperan penting pada mekanisme hormonal reproduksi hewan jantan, yaitu hubungan antara hipotalamus dan kelenjar pituitari. Nah, hipotalamus ini terkoneksi langsung dengan kelenjar pituitari, baik melalui neuron atau sistem saraf ataupun melalui pembuluh darah. Nah, anterior pituitari melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi senyawa kimia yang nanti akan dilepaskan melalui peredaran darah yang akan diterima oleh sel-sel yang ada di anterior. Nah, untuk posterior pituitari merupakan perpanjangan dari sistem saraf. Pituitari ini menghasilkan berbagai jenis hormon yang fungsinya merangsang anterior untuk mensekresikan hormon-hormon yang diproduksi. Jadi, hipotalamus yang merupakan kumpulan sel neuroendokrin melepaskan senyawa kimia yang kemudian dialirkan melalui sistem vena porta hipotalamus ke pituitari kelenjar. Di bawah pengaruh releasing hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, pituitari kemudian memproduksi beberapa jenis hormon yang dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu gonadotrofin, TSH, dan ACTH. Selanjutnya kita masuk ke siklus hormon reproduksi pada hewan jantan. Nah, siklus ini diawali dengan hewan tersebut menerima sebuah rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat dikategorikan dari penglihatan, pendengaran, penciuman, ataupun percobaan. Nah, setelah menerima rangsangan, maka rangsangan tersebut akan masuk ke dalam hipotalamus, yang kemudian di dalam hipotalamus itu akan terjadi sekresi GnRH atau gonadotrofin hormon, yang kemudian GnRH ini akan lanjut ke hipofisa dan masuk ke bagian adenohipofisis. Nah, di bagian adenohipofisis ini, GnRH ini akan mensekresikan kedua hormon, yaitu FSH dan LH atau ICSH. Hormon ini akan berlanjut ke testis dan memiliki peran, yaitu FSH akan menghasilkan sel-sel Sertoli di tubulus seminiferus yang akan memberikan nutrisi kepada sperma dan akan memproduksi spermatozoa. Sedangkan untuk hormon LH atau ICSH akan menghasilkan sel Leydig yang akan menghasilkan testosteron untuk penghasilan kelamin sekunder. Nah, kelamin sekunder ini berpengaruh terhadap proses spermatogenesis. Nah, pada siklus ini terdapat feedback negatif, yaitu cara kerja feedback negatif ini ketika FSH sudah menghasilkan tubulus seminiferus, kemudian sel-sel Sertoli dan ABP di dalam tubulus itu sudah mulai bekerja, maka akan menyebabkan penghambatan kerja dari FSH. Sama seperti dengan LH atau ICSH, saat testosteron mulai bekerja, maka testosteron akan mengirim sinyal supaya GnRH akan berkurang, yang otomatis akan mengurangi proses kerja baik FSH maupun LH atau ICSH. Baik, yang selanjutnya yaitu pengaturan hormon terhadap sistem reproduksi betina. Hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi hewan betina. Yang pertama ini ada dari kelompok hormon yang berasal dari hipotalamus. Yang pertama yaitu ada oksitosin. Hormon oksitosin atau yang dikenal pada hewan jantan itu vasopressin disintesis di hipotalamus. Oksitosin berperan dalam proses kelahiran yaitu kontraksi otot uterus. Oksitosin juga menyebabkan peningkatan frekuensi kontraksi pada ovidum dan juga transport gamet jantan dan betina dalam ovidum. Sebagai aplikasi, oksitosin seringkali dipergunakan pada peternakan untuk menginduksi pancaran air susu setelah partus atau proses persalinan jika terjadi masalah dan untuk menginduksi pengeluaran plasenta, juga untuk membantu apabila terjadi kesukaran kelahiran. Yang kedua yaitu ada luteinizing hormon racing hormon atau LHRH. LHRH ini merupakan hormon protein yang tersusun dari 10 asam amino dekapeptida dengan berat molekul 1183 dalton.
Hormon ini menginduksi pelepasan luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH dari hipofisis anterior. Nomenklatur LH dan FSH ini sering membingungkan sebab banyak terminologi yang berbeda yang dipergunakan oleh beberapa laboratorium atau organisasi. Hendaknya ini disadari bahwa walaupun pemberian nama yang berbeda, tetapi yang dimaksud adalah sama. LH-RH ini lebih sering kita dengar dengan sebutan GnRH. Yang berikutnya yaitu ada luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone yang merupakan hormon yang berasal dari hipofisis. LH ini disebut juga luteotropin dan interstitial cell stimulating hormone pada hewan jantan. LH merupakan hormon yang disintesis dan disekresikan oleh gonadotrop dalam glandula hipofisis anterior. Struktur LH adalah hormon glikoprotein yang terdiri dari 2 subunit alfa dan subunit beta dengan berat molekul 30.000 dalton. Pada hewan betina, LH bekerja saat ovulasi yang menyebabkan pecahnya dinding folikel dan terjadi ovulasi. Kejadian ini merupakan indikasi bahwa LH merupakan substansi luteotropik yang utama pada ternak. Selain itu, LH juga berfungsi untuk pembentukan korpus luteum dengan cara menginduksi sisa sel granulosa dan sel TK internal dan mendukung terjadinya siklus estrus yang normal. Siklus estrus merupakan perubahan fisiologi yang terjadi secara berkala dan pada kebanyakan mamalia betina akibat hormon-hormon reproduksi. Yang kedua yaitu ada follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan FSH pada hewan jantan, hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan maturasi dari follicle the graft pada ovarium. Mekanisme kerja FSH dalam folliculogenesis juga melibatkan interaksi dengan LH sehingga kedua hormon ini harus tersedia cukup dalam tubuh ternak agar siklus estrus dapat berjalan normal. Selanjutnya yaitu ada prolaktin. Struktur prolaktin pada golongan kambing terdiri dari 192 asam amino dengan berat molekul 24.000 dalton. Hormon ini tidak mengandung karbohidrat. Struktur kimia prolaktin mirip dengan growth hormone dan pada beberapa spesies mempunyai kemiripan fungsi biologi. Nah, fungsi prolaktin ini adalah untuk pengaturan sifat-sifat keimbuan atau maternal behavior, menstimulasi kelenjar air susu atau mammary gland untuk menghasilkan air susu pada ternak ruminansia. Dan di ovarium, prolaktin ikut mempengaruhi pembentukan sel telur dan mempengaruhi fungsi korpus luteum. Selanjutnya ada pregnant marcellus gonadotropin atau PMSG. Struktur PMSG merupakan hormon glikoprotein yang terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit alfa dan beta, yang mirip dengan LH dan FSH, tetapi dengan kandungan karbohidrat yang lebih tinggi, terutama asam sialat. Hormon PMSG adalah hormon yang paling dikenal digunakan bersama dengan progesteron untuk meningkatkan ovulasi sebelum inseminasi buatan. PMSG dapat menginduksi pertumbuhan folikel oleh ovarium dan menghasilkan ovulasi. Hormon PMSG disekresikan dari cangkir endometrium di dalam rahim kuda betina yang hanya menua dari 40 hingga 170 hari. Yang berikutnya yaitu ada hormon plasenta laktogen. Plasenta laktogen adalah protein dengan susunan kimia mirip dengan prolaktin dan growth hormone. Berat molekul berkisar antara 22.000 hingga 23.000 dalton pada domba dan terdiri dari 192 asam amino. Sesuai dengan nama dan tempat berasalnya, yaitu berasal dari plasenta, hormon ini berfungsi untuk regulasi pemberian makan dari induk ke fetus atau janin. Selanjutnya yaitu ada relaksin, hormon yang berasal dari gonad. Hormon relaksin termasuk dalam hormon polipeptida yang terdiri dari subunit alfa dan subunit beta yang dihubungkan dengan 2 jembatan disulfida. Hormon ini mempunyai berat molekul 5.700 dalton. Relaksin terutama diproduksi oleh korpus luteum dari ovarium selama masa kebuntingan. Fungsi utama dari relaksin adalah dilatasi serviks dan vagina selama kelahiran. Juga menghambat kontraksi uterus dan menyebabkan peningkatan pertumbuhan kelenjar susu bila diberikan bersama dengan estradiol. Yang selanjutnya yaitu ada inhibin, hormon yang masih berasal dari gonad. Hormon ini diproduksi oleh sel Sertoli pada hewan jantan dan sel granulosa pada hewan betina. Inhibin dapat menghambat pelepasan FSH dari hipofisis anterior tanpa mempengaruhi pelepasan LH.
Dan selanjutnya itu ada hormon estrogen yang berasal dari gonad. Hormon steroid yang berasal dari gonad. Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh follicle digraph di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genital betina yang memicu birahi sebelum terjadi ovulasi, penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus. Estrogen berfungsi memicu pembukaan serviks pada saat estrus serta sekresi cairan untuk memudahkan perjalanan spermatozoa ke dalam reproduksi ternak betina. Sedangkan pada saat kelahiran, ternak estrogen menyebabkan kontraksi pada otot-otot vagina, sehingga memudahkan dalam proses kelahiran ternak. Berikutnya ada hormon progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi, serta mendukung fisiologi uterus pada saat kebuntingan dan perkembangan embrio. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat LH dalam pembentukan memberi negatif feedback saat tidak terjadi kebuntingan, sehingga korpus luteum mengalami lisis, sehingga gelombang perkembangan folikel yang baru dimulai kembali. Baik, yang selanjutnya yaitu ada mekanisme dari siklus hormon reproduksi pada betina. Yang pertama yaitu dari hipotalamus. Nah, hipotalamus ini jika terkena rangsangan seperti cahaya, sentuhan, dan lain-lain akan melepaskan faktor pelepas, yaitu di sini faktor pelepasnya adalah GnRH. Hormon GnRH ini akan merangsang hipofisa, yaitu hipofisa bagian depan atau hipofisa anterior untuk mengeluarkan FSH. Fungsi FSH ini adalah untuk merangsang ovarium, di mana di dalamnya nanti akan terjadi proses folikulogenesis. Proses folikulogenesis merupakan proses pembentukan folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel degraf. Proses folikulogenesis berakhir dengan ditandainya adanya folikel degraf. Kemudian folikel degraf tersebut mengeluarkan hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk melakukan proses estrus. Kemudian hormon estrogen ini mengumpan balik hipofisa anterior untuk menekan pengeluaran FSH sehingga dapat mengeluarkan hormon LH dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, LH ini berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Dan jika terjadi ovulasi, maka akan mengeluarkan folikel degraf yang ada di dalamnya yaitu korpus luteum. Selanjutnya, korpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron. Dan apabila nantinya pada indukan hewan betina terjadi kehamilan, maka hormon progesteron ini akan menyiapkan kebuntingan tersebut atau mempersiapkan janin di dalam uterus pada indukan betina. Nah, namun apabila tidak terjadi kehamilan pada indukan betina, maka yang keluar adalah hormon prostaglandin, di mana fungsi salah satu peran dari hormon prostaglandin ini yaitu dapat melisiskan korpus luteum, sehingga perkembangan folikel primer dapat dimulai kembali seperti semula dan dapat terjadi siklus seperti ini seterusnya. Nah, baik selanjutnya yaitu ada mekanisme kelahiran pada hewan betina. Ketika sudah memasuki waktu kelahiran, rahim akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk membantu proses kelahiran dengan cara mengeluarkan hormon oksitosin dan prostaglandin. Yaitu dengan cara satu, adanya kontraksi miometrium yang memaksa janin mendorong serviks, sehingga hal tersebut akan merangsang mekanoreseptor yang mengirimkan potensial aksi ke hipotalamus. Nah, selanjutnya di hipotalamus, sekresi oksitosin pada sel neuroendokrin akan menjadi lebih aktif. Selanjutnya, oksitosin disekresikan ke sirkulasi utama yang ada di posterior pituitary pada tingkat yang tinggi. Nah, hal tersebut akan menyebabkan konsentrasi oksitosin pada darah naik. Nah, oksitosin yang naik pada darah ini akan dikirimkan ke rahim dan merangsang otot polos miometrium untuk berkontraksi. Selain itu, oksitosin juga akan merangsang otot polos untuk mengeluarkan prostaglandin yang juga akan merangsang kontraksi. Setelah itu, hal tersebut akan terus-menerus sehingga penguatan kontraksi ini akan terus meningkat dikarenakan stimulasi dari mekanoreseptor. Nah, intinya oksitosin, prostaglandin, dan rangsangan mekanik pada serviks ini berpartisipasi dalam lingkaran umpan balik yang secara progresif ini akan memaksa serviks untuk membuka lebar, yang mana membantu untuk jalan keluar janin untuk dilahirkan.
Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, kelainan dan penyakit hormon terhadap sistem reproduksi. Kelainan dan penyakit hormon terhadap reproduksi jantan. Yang pertama yaitu gangguan tiroid. Hormon tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan kelenjar organ reproduksi pria, termasuk produksi dan kualitas sperma. Oleh karena itu, ketika hormon tiroid bermasalah, misalnya karena kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme atau kekurangan hormon atau bisa juga disebut hipotiroidisme, seorang pria bisa mengalami infertilitas. Yang kedua yaitu hiperprolaktinemia. Hiperprolaktinemia adalah kondisi ketika kadar hormon prolaktin dalam darah meningkat drastis hingga melebihi batas normalnya. Nah, ketika dalam keadaan normal, hormon prolaktin ini berfungsi untuk menstabilkan gairah seks pada pria, sehingga ketika kadar prolaktinnya terlalu tinggi dapat mempengaruhi produksi sperma, hasrat untuk berhubungan seksual atau libido hingga impotensi. Dan yang ketiga yaitu hipogonadotropik hipogonadisme atau HH. HH adalah disebabkan kegagalan atau insufiensi hipotalamus untuk menyekresi gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari kemudian akan menyekresi luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. LH dan FSH ini berfungsi untuk menstimulasi testis untuk menyekresi hormon yang berfungsi dalam maturasi fungsi reproduksi. Nah, sehingga pada bayi yang masih dalam kandungan dapat menyebabkan micropenis. Micropenis adalah kondisi ketika penis memiliki ukuran yang lebih kecil dari normalnya. Kondisi ini biasanya sudah dapat dideteksi sejak bayi atau anak-anak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan jumlah sperma yang lebih rendah, sehingga tingkat kesuburan pria bisa jadi lebih rendah. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit hormon terhadap sistem reproduksi betina. Yang pertama itu kita akan membahas kelainan hormonnya terlebih dahulu. Nah, di mana di sini sudah ada kelainan yang pertama yaitu sista ovarium, ovaria, folikuler, dan luteal. Nah, di mana status ovarium ini dikatakan sistik apabila dia mengandung satu atau lebih struktur berisi cairan dan lebih besar dibanding dengan folikel masak. Nah, penyebab terjadinya sista ovarium ini yaitu gangguan ovulasi dan endokrin atau rendahnya hormon LH. Nah, adanya sista tersebut itu akan menjadikan folikel de Graaff atau folikel masaknya ini tidak berovulasi atau biasa disebut dengan anovulasi. Nah, tetapi dia malah mengalami regresi atau melebur atau juga mengalami luteinisasi. Sehingga ukuran folikelnya ini dia akan meningkat. Nah, lalu juga terdapat degenerasi lapisan granulosa dan menetap paling sedikit itu 10 hari. Nah, akibatnya sapi-sapi ini dia menjadi anestrus atau malah menjadi nymphomania atau bahasa Indonesianya itu dia kawin terus gitu. Nah, yang kedua ini ada kelainan subestrus dan birahi tenang, di mana subestrus ini merupakan suatu keadaan gejala birahi yang berlangsung singkat atau pendek, itu sekitar hanya 3-4 jam saja, dan disertai ovulasi atau pelepasan telurnya. Nah, birahi tenang ini merupakan suatu keadaan sapi dengan aktivitas ovarium dan adanya ovulasi, namun dia ini tidak disertai dengan gejala estrus yang jelas. Biasanya subestrus ini penyebabnya itu rendahnya hormon estrogen. Lalu kelainan yang ketiga itu ada anestrus, di mana anestrus ini itu merupakan suatu keadaan pada hewan betina yang tidak menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, tidak adanya gejala estrus ini dapat disebabkan oleh tidak adanya aktivitas ovaria atau akibat aktivitas ovaria yang tidak teramati gitu. Nah, keadaan anestrus ini dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama true anestrus atau anestrus normal. Nah, abnormalitas ini dia ditandai dengan tidak adanya aktivitas siklik dari ovaria. Penyebabnya itu biasanya karena tidak cukupnya produksi gonadotropin atau karena ovaria itu tidak merespon terhadap hormon gonadotropin.
Nah, secara perektal pada sapi darah dia itu akan teraba kecil, rata dan halus, sedangkan kalau pada sapi tua ovariannya itu akan teraba atau irreguler, tidak teratur gitu. Nah, karena adanya korpus luteum yang regresi atau korpus luteum yang melebur. Lalu yang kedua ini anestrus juga biasanya terjadi karena tingginya kadar hormon progesteron atau hormon kebuntingan di dalam darah atau akibat juga kekurangan hormon gonadotropin. Nah, yang ketiga ini penyebabnya itu bisa juga karena kekurangan nutrisi. Nah, di mana kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan gagalnya produksi dan pelepasan hormon gonadotropin, terutama hormon FSH dan LH. Nah, akibatnya ini ovarium tidak akan aktif. Nah, lalu yang keempat, anestrus ini terjadi karena faktor genetik. Lalu kelainan yang keempat ini ada ovulasi yang tertunda, di mana bisa disebut juga dengan delay ovulation, yang merupakan suatu kondisi ovulasi yang tertunda atau bisa disebut tidak tepat waktu ya gitu. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan perkawinan tidak tepat waktu sehingga fertilisasi atau pembuahannya ini tidak terjadi dan akhirnya dia gagal untuk bunting gitu. Biasanya penyebab utama ovulasi tertunda ini adalah rendahnya kadar LH dalam darah. Nah, gejala yang tampak pada kasus ini adalah adanya kawin berulang atau repeat breeding. Nah, lalu di sini kita sudah masuk ke dalam penyakit hormon terhadap sistem reproduksi betina. Nah, sini ada kista ovarium, di mana kista ovarium itu merupakan struktur pada ovarium yang berisi cairan. Nah, lalu kista ovarium juga ini terjadi karena gangguan pada hipofisa anterior, di mana pelepasan FSH-nya ini terjadi dengan kadar normal, tetapi pelepasan LH-nya itu tidak dengan kadar normal. Nah, kista ovarium ini dia terbagi menjadi 3. Ada kista folikel, ada kista luteal, dan ada kista corpus luteum. Nah, kista folikel ini dan kista luteal itu merupakan kista anovulatorik karena tidak terjadi ovulasi, sedangkan kista corpus luteum adalah kista ovulatorik karena dia terbentuknya ini kista didahului oleh terjadinya ovulasi gitu. Jadi ovulasi dulu baru ada kista gitu. Lalu kista folikel dan kista luteal ini dia bersifat patologik. Nah, sedangkan kista corpus luteum ini dia tidak bersifat patologik. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu ada kista folikel. Di mana kista folikel ini adalah sekelompok folikel di permukaan ovarium yang tumbuh tetapi tidak mengalami ovulasi. Nah, hal ini itu terjadi karena kadar FSH yang dilepaskan oleh hipofisa anterior itu cukup untuk mendorong pertumbuhan folikel. Tetapi kadar LH yang dilepaskannya itu dia tidak cukup untuk menyebabkan ovulasi pada folikel yang telah tumbuh. Nah, pada pemeriksaan perektal dia itu akan teraba ya di permukaan ovariumnya itu terdapat benjolan yang berdiameter 2,5 sampai 5 cm. Ini pada sapi perah. Nah, dengan permukaan yang halus, lunak, dan berisi cairan dengan jumlah 1 atau lebih yang ditemukan pada salah satu atau kedua ovariumnya. Kista folikel ini umumnya terjadi pada kedua ovarium. Lalu gejala klinis kista folikel itu dapat berupa nimfomani sekitar 75% atau anestrus sekitar 25%. Nah, yang kedua ada kista luteal, di mana kista luteal ini merupakan kista yang terjadi karena pada saat terbentuknya kista folikel, di mana kadar LH-nya ini rendah, tapi pada saat yang bersamaan terjadinya pelepasan LTH yang cukup banyak, sehingga ini akan menyebabkan permukaan folikel akan terjadi proses luteinisasi, sehingga sel lutealnya pada permukaan folikel akan terbentuk gitu.
Nah, kista luteal ini dia sering terjadi pada sapi perah dengan produksi susu tinggi pasca melahirkan. Nah, pada pemeriksaan perektal, dia ini akan sulit dibedakan antara kista folikel dan kista lutealnya, walaupun kista lutealnya ini mempunyai dinding yang lebih tebal, karena dinding kista luteal itu terdiri dari sel yang telah mengalami luteinisasi. Nah, karena dinding kista luteal terdiri dari luteal, maka kista luteal ini mampu menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah yang cukup tinggi. Sehingga gejala klinis pada kasus kista luteal ini itu terjadinya anestrus pada penderita. Nah, kista luteal ini dia dapat ditemukan secara bersamaan dengan adanya korpus luteum yang normal, baik pada ovarium yang sama atau pada ovarium yang berbeda. Lalu ada kista corpus luteum, di mana kista corpus luteum ini terbentuk dari folikel yang telah mengalami ovulasi dan terbentuk korpus luteum yang normal. Namun dalam perkembangannya pada bagian tengah korpus luteum itu terbentuk rongga yang berisi cairan. Nah, kista korpus luteum ini dia selalu bersifat tunggal dan pada palpasi rektal kista ini mudah dibedakan dengan kista yang lain karena ukurannya ini dia lebih besar menyerupai ukuran korpus luteum. Tetapi dia memiliki konsistensi yang lebih lunak dan lebih fluktuatif. Nah, penderita kista korpus luteum ini dia memiliki siklus estrus normal, tapi dia mengalami ovulasi dan bila terjadi kebuntingan, ini dia dapat menghasilkan progesteron yang dengan kadar yang cukup untuk memelihara kebuntingan atau kehamilan tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada korpus luteum peristen, di mana korpus luteum peristen ini merupakan korpus luteum yang tidak mengalami regresi atau peleburan atau lisis ya gitu. Nah, pada akhir siklus esterus atau setelah melahirkan, dia tetap berfungsi menghasilkan progesteron, hormon progesteron, di mana tingginya kadar progesteron ini akan menyebabkan terjadinya hambatan pada mekanisme umpan balik terhadap FSH dan LH. Nah, dengan demikian, dia tidak terjadi pertumbuhan folikel baru pada ovarium, sehingga tidak terjadi produksi estrogen dan tidak timbul tanda estrus. Nah, gejala klinis terjadinya korpus luteum peristen ini adalah terjadinya anestrus yang berkepanjangan gitu. Di mana korpus luteum peristen ini dia dapat terjadi pada induk setelah melahirkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah pengaturan hormon terhadap tumbuh kembang dan metamorfosis. Pengaturan hormon terhadap tumbuh kembang hewan, yaitu yang berperan adalah growth hormone dan somatomedin. Jadi growth hormone ini berfungsi ya untuk mengatur proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan, biasanya melalui stimulasi sintesis protein, meningkatkan transportasi asam amino dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, glukogenesis dalam hati, memacu mobilisasi lemak tubuh, dan memacu pertumbuhan tulang rawan. Dan yang kedua, somatomedin ini sekelompok protein yang mendorong pertumbuhan dan pembelahan sel sebagai respon terhadap stimulasi oleh hormon GH. Selain tindakan meningkatkan pertumbuhan, somatomedin juga merangsang produksi somatostatin yang menekan pelepasan hormon pertumbuhan. Berikut mekanisme hormon pertumbuhan. Jadi hipotalamus ini ada yang bernama GHIH, yaitu growth hormone release inhibiting hormone, dan juga GHRH, yaitu growth hormone releasing hormone. Jadi GHRH ini fungsinya memicu pertumbuhan dengan cara menstimulasi somatosotrop untuk mensekresi GH. Dan GHIH ini mengendalikan pertumbuhan agar tidak berlebihan dengan cara mengambil sekresi GH. Jadi biasanya
sekresi GH ini dapat dipicu oleh nutrisi dan nafsu makan yang akan nanti dideteksi oleh hipotalamus. Dari hipotalamus ini nanti hipofisis anterior ini akan mensekresikan GH ke pembuluh darah nih, ke pembuluh darah. Lalu GH-nya ini ada di sel adiposa, yaitu GH akan mendorong pemecahan simpan energi dalam bentuk lemak. Di otot, GH akan meningkatkan massa otot. Di sel tulang, itu GH akan menstimulasi pembelahan sel-sel tulang dan pemanjangan tulang. Dan di sel hati, GH akan mendorong pemecahan glikogen menjadi glukosa dan membentuk glukosa dari bahan lain seperti lipid. Tujuannya ini meningkatkan kesediaan energi tubuh untuk memfasilitasi proses metabolisme dan proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya ini IGF-1, ini yang seperti saya tunjuk, ini adalah insulin-like growth factor 1. Itu berfungsi untuk memediasi kerja dari GH dalam mempengaruhi sel target agar lebih bertambah efeknya. Jadi IGF-1 juga dihasilkan oleh efektor dari GH seperti sel tulang dan sel otot, namun hanya mempengaruhi sel di sekitarnya. Jadi IGF-1 ini dia ke hipotalamus ini dapat memberikan feedback negatif ya, feedback negatif sehingga timbullah GH-IH yang dapat menurunkan GH-RH. Lalu GH-IH ini menghambat GH. Nah, itu terjadi karena GH-IH ini berfungsi untuk mengendalikan hormon pertumbuhan. Jadi supaya pertumbuhan tidak berlebihan. Pengaturan hormon terhadap metamorfosis hewan. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur hewan tanpa melalui proses penetasan atau kelahiran. Perubahan fisik tersebut diakibatkan adanya pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Biasanya, metamorfosis terjadi pada amfibi dan serangga. Hormon yang berperan terhadap metamorfosis hewan. Yang pertama yaitu pada metamorfosis serangga. Hormon yang berperan terdiri dari hormon juvenil yang dihasilkan oleh corpora alata dan berfungsi menghambat metamorfosis sehingga menyebabkan insekta tetap dalam keadaan larva. Lalu selanjutnya hormon ecdison yang dihasilkan oleh kelenjar protoraks yang berfungsi pada proses pergantian kulit atau molting. Sedangkan pada metamorfosis amfibi, hormon yang berperan yaitu hormon T3 dan T4 yang berfungsi dalam metabolisme tubuh, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan larva katak. Mekanisme hormon terhadap metamorfosis serangga terbagi menjadi dua jalur, yaitu molting signal dan differentiating signal, di mana molting signal ini berhubungan dengan pengelupasan fluid yang dibantu oleh hormon ecdison. Secara berkala, sel-sel neurosekretory di dalam otak menghasilkan hormon protorasikotropik atau PTTH. Hormon ini merangsang kelenjar protoraks untuk menghasilkan hormon ecdison. Hormon ecdison akan bermodifikasi menjadi steroid 20-hidroksi-ecdison atau hormon 20E di jaringan perifer. Aliran hormon 20E ini akan memicu proses molting dengan mengikat dan menstimulasi sel epidermis untuk mensintesis enzim yang mencerna kutikula lama dan mensintesis kutikula baru. Hormon ecdison secara kontinu dihasilkan sampai pengelupasan kulit menjadi dewasa. Ecdison berperan merangsang sintesa RNA dan protein yang diperlukan pada saat proses pembentukan kepingan imaginal. Jalur yang kedua yaitu differentiating signal yang dipengaruhi oleh juvenile hormone, di mana juvenile hormone tersebut disekresikan oleh corpora alata. Kerjasama antara hormon juvenile dan hormon 20E ini hanya akan membuat proses molting serangga hanya sampai bentuk stadium tidak dewasa atau hanya sampai pada kepupa. Namun, pada saat proses molting yang terakhir atau pada saat di pupa
tersebut akan terjadi penghambatan sekresi juvenil hormon, sehingga konsentrasinya menjadi menurun. Hal ini memicu pelepasan hormon PTTH untuk merangsang kelenjar protoraks menghasilkan hormon Erikson. Jika suatu serangga mengelupas kulitnya tanpa adanya hormon juvenil, maka hewan tersebut akan berdiferensiasi menjadi bentuk yang dewasa. Maka, proses perubahan bentuk yang dewasa ini dipengaruhi oleh menurunnya kadar konsentrasi juvenil hormon. Mekanisme hormon terhadap metamorfosis amfibi terjadi dengan umpan balik. Jadinya, pada gambar bagian kiri menunjukkan mekanisme umpan balik dengan 3 urutan. Stimulus dari lingkungan akan dihantarkan oleh organ reseptor kepada otak. Dalam hal ini adalah hipotalamus yang mengatur regulasi hormon. Hipotalamus akan memproduksi neuron hormon yang bernama CRH atau kortikosteron yang akan merangsang kelenjar pituitari tepatnya pada bagian anterior untuk mengeluarkan hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH akan menuju organ target yang berupa kelenjar endokrin lainnya, yaitu kelenjar tiroid. Nah, pada tahap ini disebut juga sebagai tahap premetamorfosis. Hipotalamus mengeluarkan hormon CRH yang akan menuju ke kelenjar pituitari. Pituitari merespon CRH dengan memproduksi hormon TSH. TSH akan menuju ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan merespon TSH dengan memproduksi T3 dan T4. Maka pada tahap ini disebut sebagai tahap prometamorfosis. Selanjutnya, T3 dan T4 akan diedarkan melalui darah menuju ke organ-organ dari larva. Pada tahap metamorfik klimaks ini, organ-organ tubuh larva akan merespon T3 dan T4 dengan melakukan perubahan-perubahan seperti mereduksinya ekor dan insang, serta perubahan struktur gigi dan rahang dari katak. Baik, selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit terhadap hormon tumbuh kembang dan metamorfosis. Kita bahas dari kelainan dan penyakit terhadap hormon tumbuh kembang terlebih dahulu. Nah, di sini hormon pertumbuhan atau growth hormone ini kan dihasilkan secara alami oleh kelenjar hipofisis anterior di otak. Nah, growth hormone ini juga dikenal juga dengan nama somatotropin yang merupakan asam amino rantai tunggal. Hormon ini biasanya diproduksi pada malam hari dibanding siang hari. Somatotropin ini dapat mempengaruhi proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan melalui stimulasi sintesis protein, meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis dalam hati, memacu mobilisasi lemak tubuh, mempengaruhi metabolisme mineral, dan memacu pertumbuhan tulang rawan, yang akhirnya akan memacu pertumbuhan. Growth hormone ini disintesis dan disekresikan oleh sel-sel somatotrop lobus anterior kelenjar hipofisis, dan tindakannya ini melibatkan banyak organ dan sistem, yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan longitudinal pasca kelahiran, serta metabolisme protein, lipid, dan karbohidrat. Untuk hypersekresi growth hormone atau terlalu banyak growth hormone ini dapat menyebabkan akromegali, yang mana biasanya terjadi pada orang dewasa, lalu nantinya akan menyebabkan penyakit lain yaitu seperti diabetes sekunder. Lalu ada juga gigantisme yang biasa terjadi pada anak-anak. Hypersekresi growth hormone ini suatu kondisi yang berhubungan dengan mobilitas dan mortalitas yang signifikan. Sedangkan untuk defisiensi growth hormone atau kekurangan growth hormone ini dapat menyebabkan growth hormone defisiensi atau GHD dan hypopituitarism. Oke, kita bahas dari akromegali terlebih dahulu. Akromegali adalah tadi gangguan hormonal yang berkembang ketika kelenjar pituitari ini menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan selama masa dewasa. Nah, akromegali ini merupakan penyakit endokrin kronis yang pertama kali dijelaskan oleh ahli saraf, yaitu Francis Mary pada tahun 1886. Biasanya akromegali ini selalu disebabkan oleh adenoma hipofisis yang mensekresi growth hormone tadi ya. Untuk gambaran klinis, akromegali ini disebabkan oleh efek somatik dan metabolik dari paparan growth hormone yang berlebih, yang berkepanjangan, atau efek lokal dari masa hipofisis yang meluas.
Biasanya akromegalia ini sering berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun, yang mana dapat mengakibatkan diagnosis yang tertunda. Kebanyakan orang yang mengalami akromegali ini sakit kepala dan juga berkeringat. Adapun tanda-tanda klinis yang paling khas itu adalah fitur wajah kasar, lalu ukurannya juga sangat besar, tangannya juga sangat besar, terus juga kakinya membesar akibat pembengkakan jaringan lunak dan pembesaran tulang. Bisa dilihat di gambar sebelah ini untuk perbedaan orang normal pada tangan dan orang yang mengalami akromegali. Fitur wajahnya juga termasuk alur nasolabial yang dalam, tonjolan supraorbital yang menonjol, dan pembesaran bibir dan hidung. Untuk pertumbuhan mandibula ini menyebabkan prognatisme, maklokklusi, dan ruang interdental yang melebar. Untuk gambaran umum lainnya ini termasuk pembesaran lidah atau morfologsia. Untuk masa hipofisis yang mulus ini dapat menyebabkan hipopituitarism, gangguan reproduksi, dan gejala visual lainnya. Nah, tadi saya katakan mengapa diabetes sekunder ini disebabkan dari penyakit akromegali ini, karena menurut studi literatur yang saya baca ini, growth hormone ini melawan efek insulin pada metabolisme glukosa dan lipid, yang mana dapat mengakibatkan komplikasi metabolik pada pasien yang mengalami akromegali tadi. Yang paling sering ini perubahan metabolisme glukosa, di mana sesuai dengan literatur yang saya bahas ini, prevalensi diabetes mellitus yang nyata berkisar antara 19% hingga 56%. Pada pasien dengan akromegalik ini dengan gangguan toleransi glukosa ini terjadi hingga 46%. Nah, studi yang menyelidiki patogenesis perubahan metabolisme glukosa pada akromegali ini menunjukkan kelebihan growth hormone ini dapat menginduksi resistensi insulin dengan mengganggu kemampuan insulin untuk menekan gluconeogenesis dan juga menurunkan penggunaan glukosa perifer dan mengurangi jumlah reseptor insulin dan afinitas pengikatan. Jadi, makanya diabetes sekunder ini bisa dikatakan diabetes akibat dari penyakit akromegali ini. Karena diabetes sekunder ini kan muncul setelah adanya suatu penyakit yang mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin. Selanjutnya yaitu gigantisme. Nah, gigantisme ini sama seperti akromegali, bedanya dia terjadi pada anak-anak, di mana kondisi ini juga langka yang menyebabkan pertumbuhan abnormal pada anak-anak. Perubahan yang paling menonjol ini dalam segi hal tinggi badan, tetapi ketebalan kulit juga terpengaruh. Gigantisme ini terjadi ketika kelenjar pituitarian yang ini membuat terlalu banyak hormon pertumbuhan. Untuk penyebab gigantisme ini bisa terjadi juga lewat tumor kelenjar pituitari, yang mana nanti kelenjar tersebut menghasilkan hormon pertumbuhan jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan tubuh. Untuk gejala umum gigantisme itu sama seperti akromegali, yaitu tangan dan kaki yang sangat besar, jari kaki dan jari tangan yang tebal, serta rahang dan dahi yang menonjol, fitur wajah kasar, dan biasanya anak-anak dengan gigantisme ini juga mungkin memiliki hidung pesek, kepala besar, bibir, dan juga lidah. Selanjutnya ini growth hormone defisiensi atau kekurangan hormon pertumbuhan. Biasanya terjadi ketika kelenjar pituitarinya tidak menghasilkan cukup hormon pertumbuhan. Namun, growth hormone defisiensi ini lebih sering mempengaruhi anak-anak daripada orang dewasa, di mana GSD ini terjadi pada sekitar 1:7.000 kelahiran. Kondisi ini juga merupakan gejala dari beberapa penyakit genetik, yaitu termasuk sindrom Prader-Willi. Nah, GSD yang tidak ada saat lahir ini mungkin dapat disebabkan oleh tumor di otak, yang mana tumor ini biasanya terletak di lokasi kelenjar pituitari atau daerah hipotalamus terdekat di otak. Pada anak-anak dan orang dewasa, seperti cedera kepala serius, infeksi, dan perawatan radiasi juga dapat menyebabkan growth hormone defisiensi, tapi biasanya itu disebut dengan acquired growth hormone defisiency atau defisiensi hormon pertumbuhan yang didapat. Nah, orang dewasa dengan ADHD ini biasanya memiliki kadar lemak dalam darah dan kolesterol yang tinggi. Nah, tapi bukan berarti karena pola makannya yang buruk, melainkan emang perubahan metabolisme tubuh yang disebabkan oleh rendahnya kadar hormon pertumbuhan tadi. Biasanya orang dewasa dengan ADHD ini berada pada risiko yang lebih besar untuk
diabetes, dan penyakit jantung. Sebagian besar juga kasus GSD-nya adalah idiopatik, yang artinya belum ada penyebab yang ditemukan. Selanjutnya yang terakhir ini ada hypopituitarism, di mana hypopituitarisme ini adalah penyakit yang terjadi akibat kurangnya hormon yang dihasilkan di kelenjar otak yang disebut hipofisis atau pituitari tadi. Ketika seseorang mengalami kekurangan salah satu dari hormon-hormon yang dihasilkan, maka fungsi tubuh yang diatur oleh hormon yang dihasilkan ini akan terganggu. Contohnya, yaitu tadi kekurangan zat hormon yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan tulang. Namun kondisi hipopituitarisme ini juga dapat disebabkan oleh berbagai hal, namun sebagian besar ini disebabkan oleh tumor pituitari. Selain disebabkan oleh tumor, biasanya hipopituitarisme ini juga dapat disebabkan oleh cedera pada kelenjar tersebut, misalnya karena komplikasi operasi daerah otak. Nah, untuk gejala-gejala penyakit hipopituitarisme ini bervariasi tergantung hormon apa yang terpengaruh. Karena kan hormon yang dihasilkan di kelenjar di otak itu kan ada banyak ya. Nah, mungkin salah satunya itu bisa saya sebutkan misalkan kekurangan hormon TSH. Nah, gejala yang ditimbulkan itu misalkan seperti susah buang air besar, tidak tahan terhadap suhu dingin, berat badannya juga bertambah, semacamnya. Lalu ada juga misalkan ketika kekurangan hormon prolaktin, nah ini biasanya pada wanita berupa produksi ASI yang sedikit, mudah lelah, rambut ketiak, dan rambut kemaluan juga tidak tumbuh. Nah selanjutnya misalkan kekurangan hormon PSH dan LH, nah biasanya pada wanita ini kekurangan hormon ini dapat menyebabkan haid tidak teratur serta kemandulan. Sedangkan pada pria, gejala yang ditemukan antara lain itu hilangnya rambut di wajah atau di bagian tubuh lain. Bisa juga disfungsi ereksi dan kemandulan. Nah, satu lagi contohnya yaitu kekurangan hormon pertumbuhan tadi. Jika terjadi pada anak-anak, maka gejala yang ditimbulkan antara lain itu tubuh sulit bertambah tinggi, penumpukan lemak di sekitar pinggang dan wajah, dan juga pertumbuhan dapat terganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh katanya. Baik, yang selanjutnya ada kelainan dan penyakit terhadap hormon metamorfosis. Kelainan yang terjadi pada proses metamorfosis hewan biasanya disebabkan karena kekurangan atau kelebihan hormon yang dibutuhkan untuk melakukan proses metamorfosis tersebut. Berikut merupakan beberapa hal yang diakibatkan dari kelainan terhadap hormon metamorfosis. Yang pertama, terganggunya fungsi kerja organ di dalam tubuh. Kelainan hormon pada metamorfosis dapat mengganggu fungsi kerja organ karena ketidaksempurnaan proses metamorfosis tersebut dan organ tersebut tidak terbentuk secara sempurna. Yang kedua yaitu terjadi mutasi pada tubuh hewan. Pada katak, hormon tiroid juga berfungsi untuk transkripsi dan mengaktifasi transkripsi pada beberapa gen, seperti transkripsi gen untuk albumin, globin dewasa, keratin kulit dewasa diaktifasi oleh hormon tiroid. Apabila terjadi kelainan metamorfosis pada katak, maka akan terjadi mutasi genetik pada tubuh katak. Kemudian yang ketiga yaitu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan metabolisme. Karena metamorfosis merupakan proses berubahnya bentuk fisik hewan, maka terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangannya juga dipengaruhi oleh hormon. Apabila hormon metamorfosisnya mengalami kelainan, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terganggu. Kemudian pada serangga, terganggunya proses pergantian kulit. Kemudian yang terakhir, tidak berfungsinya organ setelah bermetamorfosis. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.